Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ibdal Khumsa dengan NIM 1900003129 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi penelitian sastra saya yang berjudul Gaya Kalimat dan Wacana dalam Kumpulan Cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini dan kaitannya dengan bahan ajar teks cerpen kelas 11 SMA. Baiklah, pada pendahuluan terdapat latar belakang masalah yang berisi kumpulan cerpen ini dipilih karena dalam buku kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja, karya Sutini memiliki gaya bahasa yang khas dalam menuangkan keresahan hati sang pengarang. Kemudian, penelitian ini juga meneliti gaya kalimat dan gaya wacana yang ada dalam buku kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini. Alasan meneliti gaya kalimat dan gaya wacana pada kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini yaitu karena dapat memberikan pengetahuan terkait bagaimana gaya kalimat dan gaya wacana pada sastra serta membantu pembaca memahami maksud dari pengarang. Kemudian terdapat pula identifikasi masalah, yaitu belum diketahui gaya kalimat dan gaya wacana yang terdapat dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini. Kemudian belum diketahui macam-macam gaya kalimat dan wacana dalam kumpulan cerpen di Teras Senja karya Sutini, dan belum diketahui keterkaitan penelitian gaya kalimat dan wacana dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini dengan bahan ajar teks cerpen kelas 11 SMA. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah gaya kalimat dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini dan kaitannya dengan bahan ajar teks cerpen kelas 11 SMA. Yang kedua, bagaimanakah gaya wacana dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini dan kaitannya dengan bahan ajar teks cerpen kelas 11 SMA. Yang ketiga, bagaimanakah kaitan kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini sebagai bahan ajar teks cerpen kelas 11 SMA. Adapun tujuan dari penelitian yaitu ada 3. Yang pertama, mendeskripsikan gaya kalimat dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini, kemudian mendeskripsikan gaya wacana dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini, dan yang ketiga yaitu mendeskripsikan kaitan gaya kalimat dan wacana dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini dengan bahan ajar teks cerpen kelas 11 SMA. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama yaitu manfaat teoretis. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait gaya kalimat dan gaya wacana dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini. Selain itu, menambah pengetahuan terkait macam-macam gaya kalimat dan gaya wacana. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait gaya kalimat dan wacana dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini, kemudian dikaitkan dengan bahan ajar teks cerpen kelas 11 SMA. Pada bab 2 terdapat kajian pustaka yang berisi kajian relevan. Di sini saya menggunakan 2 skripsi dan 1 jurnal. Yang pertama yaitu skripsi yang berjudul Diksi dan Gaya Kalimat dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA yang ditulis oleh Destrina Pratika tahun 2019. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan diksi yang terdapat dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie, kemudian mendeskripsikan gaya kalimat yang terdapat dalam novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie, dan mendeskripsikan novel Hafalan Sholat Delisa karya Terelie sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA. Kemudian selanjutnya yaitu ada persamaan dengan penelitian saya yaitu pada objek penelitian dan kajian yang digunakan yaitu kajian stilistika, perbedaannya pada subjek penelitian.
Yang kedua yaitu skripsi berjudul Diksi dan Gaya Wacana dalam kumpulan cerpen Dunia Sukap karya Seno Gumira Aji Dharma dan kaitannya sebagai alternatif bahan ajar sastra di SMA yang ditulis oleh Tiara Dewanti pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan diksi dalam kumpulan cerpen Dunia Sukap karya Seno Gumira Aji Dharma, mendeskripsikan gaya wacana dalam kumpulan cerpen Dunia Sukap karya Seno Gumira Aji Dharma, dan kumpulan cerpen Dunia Sukap karya Seno Gumira Aji Dharma sebagai alternatif bahan ajar di SMA. Persamaannya pada objek penelitian, subjek penelitian, kemudian kajian yang digunakan, dan menjadikan alternatif bahan ajar teks cerpen di SMA kelas 11. Perbedaannya, kumpulan cerpen yang digunakan. Penelitian milik Tiara menggunakan kumpulan cerpen Dunia Sukap karya Seno Gumira Aji Dharma, sedangkan pada penelitian ini menggunakan kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini. Yang ketiga yaitu jurnal yang berjudul Cerpen Bunga Layu di Bandar Baru karya Yul Hasni sebagai bahan ajar oleh Asri Lestari pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan aspek sosial cerita pendek pada kumpulan Bunga Layu di Bandar Baru karya Yul Hasni dan memanfaatkan sebagai bahan ajar kelas 11 di SMA Pasudan 1 Cianjur. Bersamaan dengan penelitian saya yaitu pada subjek penelitian yaitu meneliti terkait kumpulan cerpen dan sebagai bahan ajar teks cerpen kelas 11 di SMA. Perbedaannya pada kumpulan cerpen yang digunakan. Penelitian tersebut menggunakan kumpulan cerpen berjudul Bunga Layu di Bandar Baru karya Yul Hasni, sedangkan penelitian saya menggunakan kumpulan cerpen yang berjudul Kabut di Teras Senja karya Sutini. Pada kajian teori, yang pertama pengertian kajian stilistika, yang kedua ada gaya bahasa, ketiga pengertian dari gaya kalimat, yang keempat terdapat pengertian gaya wacana, yang kelima yaitu bahan ajar, yang keenam teks cerpen. Poin C yaitu terdapat judul kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini. Penelitian ini menggunakan teori stilistika menurut Al-Ma'ruf yang dikaji yaitu gaya kalimat dan gaya wacana. Kemudian bahan ajar menurut Rahmanto terdapat 3 aspek yaitu aspek bahasa, psikologi, latar belakang budaya, kemudian dikaitkan dengan bahan pembelajaran teks cerpen kelas 11 SMA, yang terakhir terdapat kesimpulan. Pada bab 3 terdapat metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Nazir adalah metode yang di dalamnya berisi penelitian sekelompok manusia dan suatu objek dengan mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta atau peristiwa yang diteliti. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di mana saja dan tidak terikat waktu. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mencari gaya kalimat dan gaya wacana dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini. Waktu penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan pengumpulan data, analisis, dan menyusun laporan. Yang ketiga, terdapat subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini. Dalam kumpulan cerpen ini terdapat 12 judul cerita pendek dan penelitian ini mengambil 6 judul sebagai bahan penelitian. Objek penelitian ini adalah gaya kalimat dan wacana. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan analisis tersebut menjadi bahan ajar teks cerpen kelas 11 SMA.
Selanjutnya yaitu metode dan teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu metode observasi, di mana metode observasi menurut Sugiono adalah meneliti suatu keadaan sosial sebagai objek dari penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik simak dan catat. Teknik simak adalah teknik pengumpulan data dengan menyimak dan mengamati objek yang diteliti. Kemudian tekniknya yaitu teknik catat, teknik pengumpulan dengan mencatat data hasil penelitian. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Pada penelitian ini, instrumen penelitiannya yaitu human instrument atau penelitian sendiri, karena penelitian ini dilakukan secara mandiri dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diteliti. Selanjutnya yaitu teknik pengecekan keabsahan data. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu ketekunan. Ketekunan pengamatan menurut Moleong adalah mencari secara konsisten pandangan teoretis dengan cara yang berkaitan dengan proses analisis yang tidak berubah. Selanjutnya yaitu metode dan teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian saya yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Narbuko dan Abu adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi sesuai dengan data-data, dengan menyajikan, menjelaskan, dan mengimplementasi. Metode deskriptif sendiri digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci gaya kalimat dan wacana dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konten analisis karena penelitian ini menganalisis gaya kalimat dan wacana dalam kumpulan cerpen Kabut di Teras Senja karya Sutini. Baiklah, cukup sekian presentasi proposal skripsi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.